Kompas on. Nah tadi sudah selesai pertemuan dengan Komisi 3 rapat perdana itu apa saja sih yang tadi sudah disampaikan juga ke DPR? Ya, jadi ini adalah rapat kerja terkait pembentukan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Undang-undang penyesuaian pidana ini merupakan perintah dari pasal 613 KUHP nasional bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan beberapa ketentuan dengan KUHP nasional. Jadi RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya 197 halaman. Karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP nasional. Yang kedua, kita juga menyesuaikan peraturan daerah dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga, kita menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP baru itu. Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Jadi ini hanya terdiri dari 3 bab dan 9 pasal. Jadi kita menyesuaikan dengan KUHP nasional. Itu saja. Mungkin targetnya untuk kalau kita melihat yang jelas RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku. Kalau tadi kita melihat susunan rencana kerja, pada hari Selasa dan hari Rabu akan dilakukan pembahasan. Kemudian pada hari Senin akan persetujuan tingkat pertama, kemudian akan masuk di paripurna. Jadi sebetulnya tidak ada isu yang kritikal karena ini semata-mata adalah masalah teknis ya. Jadi kita merubah sekian banyak undang-undang di luar KUHP itu untuk disesuaikan dengan KUHP nasional. Demikian juga dengan belasan ribu peraturan daerah itu harus disesuaikan dengan KUHP nasional. Makasih ya. Tapi satu lagi, ini kan masyarakat itu masih ada ketakutan soal KUHP sendiri, dan itu kan sudah pasti akan berjalan di Januari tahun depan. Nah, kalau menjelaskan kepada masyarakat koalisi masih tidak masih punya ketakutan soal KUHP dari pemerintah sendiri, atau ada arahan khusus dari Presiden juga kan? Kalau saya mendengar yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada kekhawatiran terkait peraturan pelaksanaan KUHP itu sendiri. Sudah selesai. Jadi ada 3 peraturan pelaksanaan KUHP yang dalam bentuk peraturan pemerintah. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang pedoman keberlakuan hukum hidup dan masyarakat. Yang kedua adalah peraturan pemerintah tentang pemidanaan termasuk tindakan. Dan yang ketiga adalah peraturan pemerintah tentang komutasi pidana. Itu semua sudah selesai dilakukan. Kalau saya melihat yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, jangan sampai KUHP ini berlaku tetapi belum ada peraturan pelaksanaan. Tapi saya katakan peraturan pelaksanaan itu sudah selesai. Kalau soal ketakutan bahwa nanti akan jadi alat kriminalisasi? Saya kira begini, kalau kita lihat di dalam KUHP itu kan yang berbicara mengenai hukum material itu kan disertai dengan penjelasan. Bahkan kami memuat anotasi dalam KUHP nasional itu sehingga memberikan guidance kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, bahwa ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Justru semangatnya untuk itu ya? Ya, makasih ya. Makasih Prof. Ini kan agenda legislasi sudah mau selesai terkait KUHP Senin depan diketok. Apakah agenda legislasi selanjutnya terkait dengan RUU perampasan aset atau sebenarnya rencananya? Kalau di dalam penutupan masa sidang yang lalu kan sudah disepakati merupakan inisiatif DPR terkait perampasan aset dan akan dilakukan kick off meeting dan lain sebagainya, tapi nanti silahkan ditanyakan ke Balik ya, karena itu adalah usul inisiatif dari DPR. Terima kasih. Kalau mafia pajak, Prof? Terima kasih Pak.